Perkenalkan, kami dari kelas 11 Busana 1, saya Naisa Ananda Putri, absen 27, dan rekan saya Agusta Triapsari, absen 1. Kami mendapatkan soal bagaimana proses Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Latar belakang pembentukan Republik Indonesia Serikat terjadi setelah peristiwa konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Dalam perundingan tersebut, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun Belanda menginginkan Indonesia berbentuk negara federal atau serikat. Dalam sistem ini, Indonesia tidak menjadi satu negara yang utuh, tetapi terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri. Banyak rakyat Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara ini karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah persatuan Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak proklamasi kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat adalah negara berbentuk federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara bagian tersebut antara lain Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta. Negara-negara bagian ini sebagian besar dibentuk oleh Belanda selama masa penjajahan kembali setelah Perang Dunia II. Tujuan Belanda membentuk negara-negara bagian tersebut adalah untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia agar tidak terlalu kuat sebagai satu negara besar. Penolakan terhadap RIS. Banyak rakyat Indonesia menolak bentuk negara RIS karena dianggap tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menginginkan negara yang bersatu dalam bentuk negara kesatuan. Di berbagai daerah muncul gerakan dan tuntutan dari masyarakat agar negara-negara bagian dibubarkan dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Para pemimpin daerah juga mulai menyadari bahwa sistem federal dapat menimbulkan perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa. Proses kembalinya ke NKRI. Setelah muncul banyak penolakan terhadap RIS, negara-negara bagian mulai satu persatu menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Proses ini dilakukan melalui berbagai perundingan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Secara bertahap, negara-negara bagian tersebut melebur ke dalam Republik Indonesia sehingga jumlah negara bagian semakin berkurang. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia akan kembali menggunakan bentuk negara kesatuan agar seluruh wilayah Indonesia dapat bersatu dalam satu pemerintahan. Terbentuknya NKRI pada 17 Agustus 1950. Indonesia secara resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan keputusan ini, bentuk negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Pada saat itu, Indonesia juga mulai menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar hukum negara sampai nantinya dibuat konstitusi yang baru. Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah terjadinya perpecahan antar daerah, melanjutkan cita-cita perjuangan kemerdekaan yang menginginkan Indonesia sebagai negara yang bersatu dan merdeka. Dengan bentuk negara yang kesatuan, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih kuat untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulannya, bentuk Rakyat Republik Indonesia Serikat atau RIS hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu dari tahun 1949 sampai 1950. Hal ini terjadi karena sebagian besar rakyat Indonesia tidak setuju dengan sistem federal yang dianggap memecah belah bangsa. Melalui berbagai proses politik dan perundingan, negara-negara bagian akhirnya bergabung kembali dengan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara.